Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ngaji bareng lagi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khasiat, fadilah atau keutamaan daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jika biasanya kita setiap hari kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi kebanyakan dari kita yang tidak tahu kenapa sih Allah menyuruh kita untuk membaca Bismillah. Kenapa sih Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk baca Bismillah? Ternyata begitu dahsyat khasiat daripada kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Tafsir Ibnu Katsir yang khusus menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwa jika hati kita tertimpa was-was, artinya pasti setiap di antara kita pasti pernah merasakan hati yang was-was. Contoh, ketika kita di dalam sholat, melakukan sholat, pasti kita pernah was-was di dalam diri kita. Ini kira-kira udah berapa rakaat ya gue sholat? Atau ketika kita lagi sholat, kita was-was. Tadi wudhu udah bener apa belum ya? Tadi mukanya udah diusap apa belum ya? Sering kita was-was, khususnya di dalam ibadah. Kenapa? Karena memang setan tugasnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu membuat hati kita was-was. Nah, kita dianjurkan jika tertimpa was-was membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan jika kita tertimpa keburukan, kita dianjurkan untuk membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ketika itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Amir. Ketika itu Usamah bin Amir sedang berjalan menaiki onta dengan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ketika itu unta yang ditunggangi oleh baginda Rasul SAW terperosok, sehingga spontan keluar dari mulut Usamah bin Amir yaitu kalimat ta'isya syaitan. Apa itu? Celaka lo setan lo, brengsek nih setan. Spontan keluar. Nah, seketika itu tiba-tiba baginda Rasul SAW langsung bersabda, langsung mengatakan kepada Usamah bin Amir. Dibilang kata Nabi, wala taqul ta'isya syaitan. Usamah, jangan engkau katakan celaka setan. Dan kata Nabi, fa innaka in qulta ta'isya syaitan ta'azama. Jika engkau mengatakan celaka nih setan, maka setan itu akan menjadi besar. Setan itu akan keras kepala, jumawa dia. Waqal, dan setan itu akan berkata kepada kita, sara'tuhu biquwwati. Aku udah mengalahkan nih orang nih dengan kekuatanku. Kegeeran jadi setan. Jadi seolah-olah kita jatuh, kita kena musibah, kita terperosok, itu seolah-olah karena perbuatan setan. Makanya Nabi besar Muhammad SAW melarang jika kita terperosok, kita jatuh, kita mengatakan brengsek nih setan. Kalau bahasa kita, nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Dan kata Nabi, lakin qul bismillah. Tetapi kata Nabi, ucapkanlah bismillah. Fa idza qulta dzalik, kata Nabi, jika engkau mengucapkan bismillah, tasaghara hatta yasiru misla dzubab. Kalau engkau mengatakan bismillah, maka syaitan akan mengecil sekecil lalat. Masya Allah. Itu dahsyatnya bismillah tuh. Makanya kalau kita kenapa-napa, maka ucapkanlah bismillah. Biar kenapa? Biar setan jadi kecil. Biar setan nggak besar kepala. Nah, itu yang pertama. Khasiat daripada
kalimat bismillah. Nah, yang kedua, jika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan terhindar daripada siksa api neraka. Masya Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari malaikat Zabaniyah. Oh, Masya Allah. Pernah dengar malaikat Zabaniyah? Ya, malaikat Zabaniyah adalah malaikat penjaga neraka yang tugasnya menghukum dan menyiksa penghuni neraka. Nauzubillah wa na'udzubillah. Dipimpin oleh malaikat Malik. Ini tugasnya malaikat Zabaniyah nyiksa daripada penghuni neraka. Muka dengan sangat garang. Nggak ada muka belas kasih. Siksa, hajar, sikat semuanya penghuni neraka. Ada berapa jumlah malaikat Zabaniyah? Ada 19. Coba kita lihat. Huruf di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun ada 19. Artinya setiap huruf yang ada di dalam tulisan Bismillahirrahmanirrahim, satu huruf akan melindungi kita dari malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19. Coba kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim, huruf pertama ba, yang kedua sin, yang ketiga mim, yang keempat alif, yang kelima lam, yang keenam lam, yang ketujuh ha, yang kedelapan alif, yang kesembilan lam, yang kesepuluh ra, yang 11 ha, yang 12 mim, yang ke-13 nun, yang ke-14 alif, yang ke-15 lam, yang ke-16 ra, yang ke-17 ha, yang ke-18 ya, yang ke-19 mim. Ada 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan memprotek kita, melindungi kita daripada malaikat Zabaniyah. Insya Allah, mudah-mudahan kita nanti tidak bertemu dengan malaikat Zabaniyah. Ngeri, Pak. Tugasnya nyiksa penghuni neraka. Kita sering dengar ya kalimat Zabaniyah di dalam surat Al-Alaq. Biasa kita dengar. Dibilang, faliyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Kita sering dengar tuh. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, asbabun nuzul daripada ayat faliyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Ketika itu Abu Jahal melihat baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam sedang sholat di dekat maqam Ibrahim. Ini kalau yang udah pernah umroh kebayang ya. Yang udah pernah haji kebayang tuh di mana itu maqam Ibrahim. Ketika itu baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam sedang sholat di situ. Datang Abu Jahal. Memang Abu Jahal brengsek, namanya Abu-Abu. Dia bilang, kata Abu Jahal, Muhammad, jika engkau masih mempraktekkan pekerjaan ini, sholat dibilang praktek, jika engkau masih melakukan gerakan-gerakan seperti ini, maka aku akan memanggil bala tentaraku. Tuh, sombong banget Abu Jahal. Emang dia banyak pasukan. Kalau masih ngerjain kayak begini, saya akan manggil pasukan saya. Kata siapa? Kata Abu Jahal. Nah, seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Faliyad'u nadiyah. Jika si Abu Jahal memanggil pasukannya, sanad'u Zabaniyah, maka Allah akan mengutus malaikat Zabaniyah untuk menghukum Abu Jahal nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah. Na'udzubillah. Alhamdulillah kalau Abu Jahal emang disiksa sama Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Musuhnya Nabi. Masya Allah. Tuh. Jangan sampai
kita melakukan segala sesuatunya kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka membacalah bismillahirrahmanirrahim. Dalam segala apapun kita harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin masuk kamar mandi, bacalah kita bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, memakai tangan kita, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin menggauli istri kita, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ingin menyembelih, maka ucapkanlah bismillah, Allahu Akbar. Dengan nama Allah kita ucapkan bismillah. Nah, untuk para khotib juga ucapkanlah sebelum dia salam ketika naik mimbar, ucapkanlah bismillah. Biasanya saya kalau mau khotib ataupun ceramah, pasti sebelum salam saya baca bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk apa? Untuk memprotek kita. Takut-takut jika ada orang yang tidak senang dengan kita. Jika ada orang yang iri dengan kita, yang tidak mau kita ini sukses di atas panggung. Orang ingin menjatuhkan kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah memprotek kita dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka dawamkanlah, bacalah di sehari-hari kita bacaan bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita akan dapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus nanti di yaumil qiyamah, kita akan terlindung daripada malaikat zabaniyah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pembahasan kita tentang bismillah di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.